Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasrenaldi Arniwibowo, absen 13 dari IPA 1. Hari ini saya akan mengerjakan tugas pembahasan soal polinom tingkat PTN. Jadi untuk soal pertama ini loading. Oke. Jika Px adalah polinomial berderajat 3 dengan P1 sama dengan 2, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 4, dan P4 sama dengan 6, maka salah satu faktor dari Px plus 2 adalah jadi pertama yang informasi yang kita dapat dari soal ini adalah polinomial berderajat 3. Artinya pangkat terbesarnya adalah x pangkat 3. Jadi kalau kita tulis, kita substitusikan dulu aja konstanta, bukan konstantanya, nomor yang sebelum variabelnya dengan a, b, c. Jadi kita bisa tulis a x pangkat 3 ditambah b x pangkat 2 ditambah c x pangkat 1 ya, x pangkat 1 ditambah d. Jadi ini polinomial dasarnya, soalnya berderajat 3. Terus kita dikasih tahu kalau p 1 sama dengan 2. Jadi kalau x nya 1 sama dengan 2, jadi kita masukin x nya a ditambah b ditambah c ditambah d sama dengan 2. Terus kita lanjut ke yang kedua. Kalau p nya 2, kalau x nya 2, hasilnya jadi 3. Jadi 2 pangkat 3 8 a ditambah 4b ditambah 8a b tambah 2c tambah d sama dengan 3. Terus ke yang ketiga, kalau p nya sama dengan 3, hasilnya jadi 4. Jadi 3 pangkat 3 27a ditambah 3 pangkat 2 9b ditambah 3 pangkat 1 3c ditambah d sama dengan 4. Terus buat yang terakhir, kalau p nya sama dengan x nya sama dengan 4, hasilnya 6. Jadi 4 pangkat 3 itu 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 kali 4 64. Jadi 64a ditambah 16b ditambah 4c ditambah d, hasilnya sama dengan 6. Jadi di sini kita ada 4 variabel a, b, c, d, dan ada 4 persamaan. Jadi bisa pakai eliminasi dan substitusi. Misalkan ini persamaan i atau persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4. Jadi pertama kita ambil dulu persamaan yang 1 dan 2, terus kita eliminasikan. Jadi kita tulis yang 2 nya di atas, 8a ditambah 4b ditambah 2c ditambah d tambah c ditambah 2c tambah d sama dengan 3. Terus kita taruh gitu ya di bawah persamaan satunya, jadi a plus b plus c plus d sama dengan 2. Ini dikurang jadinya ini 3 kurang 2 1, d kurang d 0, 2c kurang c 1c, ini lupa sama dengan 4b kurang b sama dengan 3b ditambah ditambah 8a kurang a, jadi 7a. Jadi ini kita namakan persamaan kelima biar gampang. Jadi 7a plus 3b plus c
plus 0 sama dengan 1. Ini namanya begitu cara. Terus kita lanjut ke persamaan 2 dan persamaan 3, kita eliminasikan. Jadi 27A ditambah 9B ditambah 3C. Mohon maaf tulisannya jelek soalnya pakai mouse, nggak punya pen, jadi ya maklum bisa aja. 3C plus D sama dengan 4. Terus kita eliminasi dengan persamaan yang kedua, yaitu 8A plus 4B plus 2C plus D sama dengan tadi hasilnya 4 3 ya 3. Terus kita eliminasikan, dikurang 27 kurang 8 itu 19A ditambah 9 kurang 4 itu 5B, di 3 kurang 1 itu 1C, 1 kurang 1D jadi 0 sama dengan 1. Jadi kita namakan persamaan ke-6 VI. Oke, terus kita lanjut, kita eliminasikan persamaan nomor 3 dan persamaan nomor 4. Gini sampai gini. Persamaan nomor 4-nya kita taruh di atas. Ini bisa difokus ya. Oke, nggak bisa. Jadi 64A ditambah 16B ditambah 4C ditambah D, ini C ya, sama dengan 6. Terus kita masukin persamaan yang ketiga, 27A ditambah 9B ditambah 3C ditambah D sama dengan 4. Ini dikurang 64 dikurang 27 itu 64 dikurang 27 itu 37. Jadi 37A ditambah 16 kurang 9 itu 7B. Ini A dulu Pak. 7B ditambah C sama dengan 6 kurang 4 2. Jadi kita namakan persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini persamaan ke 7. Oke, terus karena kita udah ada persamaan-persamaan tersebut, sekarang kita mau eliminasi persamaan 5 dan persamaan 6. Jadi persamaan dengan 6 itu 19A plus 5B plus C. 19A plus 19A plus 5B plus C. 19A plus 5B ditambah C itu sama dengan tadi berapa? Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Dan kita itu sama persamaan ke-6, itu ke-6 sama persamaan ke-5 yang 7A tambah 3B tambah C sama dengan 1. 7, 3, 1 7, 3 C. Up. 7A sama dengan 1. Ini bisa kita eliminasi, dikurangin 19 kurang 7 adalah 19 kurang 7 itu 12. 12A 5 kurang 3 itu 2B sama dengan 0. Oke, setelah itu kita persamaan ke-5 sama ke-7. Persamaan ke-5 itu yang ini, yang 7A, dan persamaan ke-7 itu yang ini.
37 plus 7B plus C. Jadi ya 37, 7 dan 1. 37, 7 dan C tambah B A tambah sama dengan tadi persamaannya sama dengan 2. Terus ini kita mau sama persamaan kelima yang ini. Jadi kita taruh di sini 7A plus 3B ditambah C sama dengan 1. Oke, kita kurangin 2 kurang 1, 1, C kurang C 0, 7 kurang 3, 4, B 37 kurang 7, 30A 30A plus 4B plus 0 sama dengan 1. Ini kita namain persamaan ke-8 dan ini persamaan ke-9. Ini udah ada 2 variabel dan 2 persamaan, jadi kita bisa eliminasikan yang persamaan 9 di atas. 30A plus 4B sama dengan 1. Yang ini kita kali 2 persamaannya, jadi 24A plus 4B sama dengan 0. Ini bisa kita kurang. Jadi 6A sama dengan 1, atau A itu sama dengan 1/6, ya kan ya. Terus buat cari B nya kita bisa masukin ke persamaan yang ini aja, agak gampang. 12 dikali 1/6 itu 12 dibagi 6 jadi 2 ditambah 2B itu sama dengan 0. 2B sama dengan min 2, B sama dengan min 1. Jadi kita udah ada nilai A nya dan nilai B nya. Sekarang kita cari, ada persamaan yang ada A, B, C nya buat mencari C. Jadi kita ambil persamaan kelima yang 7A plus 3B plus C sama dengan 1. Kita masukin nomornya. Jadi 7/6 kan 7 dikali 1/6 ditambah min 3, jadi min 1 dikali 3B ditambah C sama dengan 1. Ini kalau kita cari C jadinya min C sama dengan 7/6 dikurang 3 dikurang 1. Kita samakan penyebutnya 7/6. Oke. 3 dikali 6 18, jadi min 18/6 dikurang 6/6, jadi min 24. 7 dikurang 24 itu 14. Jadi kita dapat nilai C nya itu 14/6. Oke, karena udah dapat nilai C nya, tinggal kita cari nilai D nya. Jadi kita bisa pakai persamaan yang pertama. Kalau nggak salah tadi persamaan itu A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke, jadi A nya itu 1/6 ditambah B nya itu min 1 ditambah C nya itu 14/6 ditambah D sama dengan 2. 1/6
ditambah 14/6 dikurang 1 itu jadinya 15/6 dikurang 6/6, jadi 9/6. 9/6 tambah D sama dengan 2. Ini bisa kita tukar. Min D sama dengan 9/6, itu bisa disederhanakan jadi 3/2 dikurang 2. 3/2 dikurang 2, kalau disamakan penyebutnya 2 jadi 4/2, jadi min setengah. Jadi D itu sama dengan setengah. Jadi karena kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C dan D nya, kita bisa masukin ke persamaan awalnya. Karena persamaannya itu ini, A X pangkat 3 tambah B X pangkat 2 tambah C X tambah D. Ini nilai PX. Jadi kalau kita masukin nilainya, PX nya itu sama dengan, tunggu itu 1/6, ini A nya, ini B nya, C nya menghilang. Oh ya Allah, ini dia, C nya 14/6, D nya setengah. Oke. Kita bikin dulu. Jadi A X pangkat 3 ditambah B X pangkat 2 ditambah C X ditambah D sama dengan PX. Kita masukin A nya tadi 1/6 di 1/6 X pangkat 3 ditambah B nya itu min 1 dari yang plus kali dikurang X kuadrat ditambah 14/6 C ditambah D nya tadi setengah ditambah setengah. Oke, jadi ini polinomialnya kita sudah menemukan. Yang ditanya sama soalnya itu adalah faktor dari PX tambah 2. Jadi kita X tambah 2 nya masukin ke persamaan yang tadi, PX tambah 2. Reconnecting jadi nggak bisa nulis. Jadi kalau kita masukin PX tambah 2 nya, internet lagi rusak, jadi 1/6 X pangkat X tambah 2 pangkat 3. Nah itu deh, 1/6 di X plus 2 pangkat 3 dikurang X plus 2 di pangkat 2 ditambah 14 6, ini kok C, ini X, ditambah 14/6 X plus 2 ditambah 1/2, hasilnya jadi hasilnya ini sama dengan PX plus 2. Oke. Tunggu, kok ada nilai D. Oh, ntar ada yang salah. Jadi harusnya nilai D nya 0. Jadi ada yang salah. Kita cek lagi. A 1/6. Oh, salah di sini. 7 kurang 24 itu bukan 14, maaf. 7 kurang 24 itu 17. Salah. 17. Oke, jadi ini kita nyari nilai D nya pakai nilai C nya, jadi D nya juga salah. Oke, kita ada nilai C yang baru itu 17/6.
Terus kalau kita masukin ke nilai yang ini lagi, kita hapus dulu. Ini nggak penting. Hapus. Oke. A nya 1/6, B nya -1, C nya 17/6, D nya sama dengan D 2 sama dengan 2. Oke, 1/6 dikurang 1 ditambah 17/6 ditambah D. Jadi kalau kita pindahin semua ke kiri kecuali D nya, D sama dengan 2 dikurang 1/6 ditambah 1 dikurang 17/6. 2 tambah 1 itu 3. Min 6 dikurang min 17/6 itu min 3 kan 18/6. Ini min 3 sama dengan 0. D sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita ralat. Yang ini kita hapus, ini jadi 17. Ini bukan setengah, tadi salah. D nya itu adalah 0. D sama dengan 0. Sama dengan PX tambah 2. Nah, ini tanya faktor, jadi kita perlu cari yang pembuat 0 nih. Kalau ini gampang, soalnya D nya kita tadi dapat 0, kita tinggal faktorkan X tambah 2 nya keluar. X plus 2 kita bisa kali, jadi 1/6 X plus 2 pangkat 2 dikurang X plus 2. Ya, ini kita tambah 17/6. Ini ribet, sama di optionnya juga nggak ada yang bagian kanan kalau kita cari. Jadi kita ambil nih, faktornya adalah X plus 2. Maka ada di option, semoga ada X plus 2 E. Jadi untuk nomor 1 jawabannya E. Oke, itu saja untuk yang pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Jadi ini bakal di-split jadi 5 part, soalnya ada 5 soal. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membahas soal nomor 2. Untuk polinomial, soal nomor 2. Jadi soalnya adalah jika 9, X1 dan X2 merupakan 3 akar berbeda dari X persamaan X pangkat 3 dikurang 6 X pangkat 2 dikurang A dikali X tambah B sama dengan 0 dengan B kurang A sama dengan 5, maka X1 ditambah X2 ditambah X1 kali X2 itu berapa? Jadi dasar materi yang kita perlu ketahui untuk ini adalah teorema Vieta. Kalau di sini pakai yang untuk derajat 3. Jadi kita tulis dulu persamaannya. Ya, nanti gampang. X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah B dikurang AX ketinggalan, dikurang AX ditambah B sama dengan 0. Terus kita dikasih tahu nih ganti warna, B min A itu sama dengan 5. Oke. Jadi hal yang kita perlu ingat mengenai, ada 3 hal yang kita perlu ingat mengenai teorema Vieta. Yang pertama adalah kalau X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 ditambah X3, hasilnya itu min B per A. Hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah kalau X1 dikali X2 dikali X3 hasilnya itu min D per A. Jadi X1 dikali X2 benar.
X3 hasilnya min B per A. Kemudian kalau X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3, hasilnya itu C per A. Jadi ini tiga hal yang kita perlu ingat. Jadi kita coba pakai dulu yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan X3. Ini karena 3 akar-akar dan kita sudah diberi salah satu, misalkan saja X3 itu sama dengan 9. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 itu hasilnya min B. Min B itu bukan yang variabel B di persamaannya, tapi itu tuh konstanta buat variabel di posisi kedua kalau kita lihat dari kiri. Jadi min 6 per A nya 1. 3 nya kita ganti dengan 9. Jadi kita dapat X1 ditambah X2 itu 6 dikurang 9 atau hasilnya min 3. Oke, sekarang kita pakai cara Moviata yang kedua. Kalau X1 dikali X2 dikali X3 hasilnya sama dengan min D per A. Jadi X1 ditambah dikali X2 dikali X3, X3 nya itu 9 sama dengan min D. D itu yang di posisi keempat dari kiri, 1, 2, 3, 4 D min B per A. Jadi ini 9 nya kita bukan pindah ruas, kita bagi kedua sisi dengan 9, soalnya X3 itu sama dengan 9. Jadi X1 dikali X2 hasilnya itu sama dengan min B per 9. Oke, sekarang kita lanjut ke teorema Moviata yang ketiga. Jadi kalau X1 dikali X2 kali X2 itu ini min B per 9, min B per 9, terus ditambah X2 dikali X3, X3 nya tadi 9, jadi 9X2 ditambah X1 kali X3, X3 nya 9, jadi 9X1 sama dengan C per A. C itu yang di posisi ketiga dari kiri, jadi min A nya 1. Jadi min B per 9 ditambah 9X2 ditambah 9X1 hasilnya itu min A. Oke, ini kita bisa keluarin 9 nya, jadi min B per 9 ditambah 9 dikali X1 ditambah X2 itu sama dengan min A. Oke, kita udah tahu nilai X1 dan X2 nya itu min 3. Jadi kita tinggal masukin min B per A ditambah 9 kali min 3 itu min 27. Min 27 sama dengan ini kok per A, ini per 9. 27 min A. Ini masih ada 2 variabel, jadi kita belum bisa cari jawabannya. Kita ingat lagi, B dikurang A itu sama dengan 5. B dikurang A sama dengan 5. Jadi B itu sama dengan 5 ditambah A. 5 ditambah A. Jadi kita bisa masukin ke sini. Min B per 9 ditambah 27 sama dengan ini dikali negatif, jadi min 5 min B. Kita pindah ruas, 27 sama dengan ini min 5 ini min B ditambah B per 9 atau
min 5 nya kita pindahin ke sisi kiri, jadinya 27 tambah 5 itu adalah 32 sama dengan B per 9 dikurang B, atau kalau kita samakan penyebutnya jadi B dikurang 9B, B dikurang 9B per 9. Oke, kalau kita cari B nya jadinya B kurang 9B jadi min 8B, 32 sama dengan min 8B per 9. Jadi B nya itu sama dengan 32 dikali 9 per min 8. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret 30 dengan 8 nya, jadi 16, 24, oke, jadi 4 dikali A, min 4 dikali A dikali 9, ya min 4 kali 9 B hasilnya jadi min 36. Sekarang tinggal kita masukin, kita cari X1 tambah X2, tadi udah dapat min 3. X1 kali X2 itu min B per 9 atau min 36 per min negatif min 36 per 9 atau 4 tambah 4 hasilnya 1. Untuk nomor 2 jawabannya D. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas soal nomor ketiga. Jadi soalnya ditanyakan nilai P dikurang 36. Tapi soal fullnya itu, jika akar-akar persamaan suatu banyak X pangkat 3 dikurang 12 X pangkat 2 ditambah P plus 4X dikurang P plus 8 sama dengan 0. Terus mereka itu membentuk deret aritmatika. Jadi akar-akar persamaan itu membentuk deret aritmatika dengan beda 2. Maka P dikurang 36 adalah berapa? Jadi di sini kita pakai teorema Vieta lagi. Pertama kita itu tulis saya dulu persamaannya biar gampang. X pangkat 3 kurang fokus dikurang 12 X pangkat 2 ditambah P plus 4X dikurang P plus 8 dengan 0. Jadi pertama kita mau pakai yang ini buat teorema Vietanya yang X plus 1 ditambah X1 ditambah X plus 2 ditambah X 3 itu sama dengan min B per A. Oke. Jadi min B per A. Ya, jadi karena di sini dibilang membentuk deret aritmatika dengan beda 2, kita bisa tulis ulang kayak gini. X1 ditambah X1 ditambah B ditambah X1 ditambah 2B. Kenapa? Karena mereka membuat deret dengan beda 2. B yang di sini itu merupakan nilai bedanya, bukan nggak sama-sama yang teorema Vietanya. Jadi bedanya adalah 2. Di sini jadi 3X1 ditambah 3B sama dengan min B per A. Min B negatif 12 per A nya 1. Jadi di sini 12. 3x pangkat 3x1 ini 3 dikali 2 6, terus dipindahin ke sini jadi kurang sama dengan 6. X1 sama dengan 2. Jadi kita dapat X1 nya, jadi bisa dapat X2 nya. Soalnya X2 nya itu X1 ditambah beda adalah 4. Terus
X3 nya juga kita bisa dapat, yaitu X2 ditambah B atau X1 ditambah 2B. Nah, jadi ini 6. Jadi kita dapat nilai X1, X2 dan X3 nya. Kemudian kita perlu pakai teorema Vieta yang lainnya. Sebenarnya bisa aja pakai teorema yang kalau X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3, tapi kan ribet soalnya panjang. Jadi kita pakai yang ini aja. X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Oke. X1, X2, X3 itu 2, 4, 6. Atau kalau dikalikan 8 dikali 6 itu 8 dikali 6 adalah maaf lagi kurang fokus sih. Oke, 48 sama dengan min negatif P ditambah 8 per A. Ini karena ada 2 bit kita coret. A nya sama dengan 1. Jadi 48 itu sama dengan P ditambah 8 atau P sama dengan 40. Jadi kalau P dikurang 36 itu sama dengan 40 dikurang 36 atau hasilnya 4. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Kompeko hari ini saya akan membahas soal nomor berapa? Nomor 4. Oke. Jadi ini soalnya nomor 4. Jika salah satu akar persamaan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tambah Px dikurang 6 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah dua akar lainnya adalah. Nah, ini jadi pakai teorema Vieta lagi. Dan karena ini pangkat terbesar adalah 3, pasti ada 3 akar, bukan pasti sih, maksimal 3 akar persamaan. Jadi kita pakai teorema Vieta yang karena ini ditanya jumlah, kita bisa pakai yang X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Ya kan? Salah satu akarnya adalah 2. Jadi kita misalkan aja yang 2 itu yang X pangkat X3 nya. Jadi X1 tambah X2 ditambah 2 sama dengan min B per A. Min B nya itu min 2 per 1 atau min 2. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan min 2 dikurang 2 atau X1 ditambah X2 hasilnya itu min 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, itu saja untuk soal nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas soal nomor 5, soal yang terakhir. Ini soalnya ini saya paste dulu. Oke. Soalnya adalah 45 akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah Px ditambah Q sama dengan 0 membentuk deret geometri dengan rasio 2. Nilai P ditambah Q adalah, nah, jadi ini mirip dengan soal nomor 3, dan bedanya ini deret geometri. Jadi karena ini pangkat terbesar adalah 3, kita asumsikan ada 3 akar-akar, X1, X2, dan X3. Kita pakai teorema Vieta yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Nah, kita pakai informasi yang diberikan. Ini membentuk deret geometri dengan rasio 2. Jadi kalau buat deret geometri itu rumusnya suku pertama dikali rasionya terus dipangkat n kurang 1. Atau kalau disederhanakan ini bisa diganti jadi X1 ditambah 2X1 ditambah dikali 2 lagi jadi atau 2 pangkat 2 jadi 4X1 sama dengan min B per A atau 7. Jadi ini kalau kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 4 itu 7 ya. Oke, 7X1 sama dengan 7.
atau X1 sama dengan 1. Karena kita sudah dapat X1 nya dan mereka membentuk direct geometry dengan rasio 2, kita udah tahu nama X2 nya yaitu 1 dikali 2, X3 nya itu 2 dikali 2 atau 1 dikali 2 pangkat 2 atau 4, 1, 2, dan 4. Terus kita bisa pakai teorema Vieta yang kedua, yaitu kalau X1 dikali X2 dikali X3, kita cek dulu. X1 kali X2 kali X3 itu, saya perlu ingat-ingat dulu soalnya belum tertanam di otak. X1 kali X2 X3 min D per A, min D per A. Oke. X1, X2, X3 kita udah tahu 1, 2, 4, atau kalau dikalikan hasilnya jadi 1 dikali 2 dikali 4 itu 8 per min D per A. Jadi min D nya itu yang keempat dari kiri, 1, 2, 3, 4, Ki min Ki per 1, atau Ki itu sama dengan min 8. Yeay. Terus buat yang terakhir kita pakai teorema Vieta yang ketiga, yaitu X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. X1 kali X2 1 kali 2 2, X1 kali X3 4, X2 kali X3 itu 2 kali 4 8 sama dengan C per A atau P per 1. Kita dapat P nya itu ini P 2 tambah 4 tambah 8, 2 tambah 8 10, 14. Jadi P nya 14, Q nya min 8. Kita sudah bisa dapat P tambah Q itu sama dengan 14 dikurang 8 atau 6 kan sih? Ya 6 jawabannya C. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tulisan yang jelek. Itu saja untuk saya. Dasar Naliar Wibowo dari kelas 11 IPA 1 absen 13.